Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di depan Dragon Resisting Mountain Pass adalah lereng yang panjangnya 200 meter, dan merupakan medan yang sangat terjal yang tertutup salju dan es sepanjang tahunnya. Pintu masuknya bertindak sebagai benteng alami, hanya setelah pengalaman perang suci selama 1,5 tahun, senjata pertahanan saat ini dari Dragon Resisting Mountain Pass sebagian besar dihancurkan di tangan iblis, atau cadangan kristal binatang ajaib untuk menopangnya tidak cukup. Sekarang telah sepenuhnya bergantung pada tenaga manusia untuk melawan kejahatan iblis. Di kejauhan, 8 pilar dewa iblis memancar di cakrawala, dan menyebarkan cahaya yang menyilaukan. Pasukan besar iblis mengalir seperti air pasang, dan bergegas menuju gunung penolak naga. Itu masuk akal bagi Kaisar Dewa Iblis untuk menugaskan Dewa Iblis Kematian, Saminaga, sebagai komandan di Dragon Resisting Mountain Pass. Meluncurkan serangan dari tanah memang tantangan sejati, jadi serangan udara memiliki peluang yang jauh lebih baik. Iblis bukan hanya ahli dalam penerbangan dan kuat secara fisik, tetapi lebih dari itu, klan mereka sangat banyak. Untuk kekuatan semata, selain dari klan naga iblis dari Kaisar Dewa Iblis, klan Fin adalah yang terbaik. Lagi pula, iblis bintang dan iblis bulan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan iblis Fin. Oleh karena itu, setelah kedua belah pihak telah melalui lebih dari 1 tahun serangan penyelidik berulang kali, dan pertempuran defensif untuk mengumpulkan pengalaman, sekarang sebagian besar pertempuran adalah tentang aliansi kuil yang harus melawan serangan gabungan pasukan darat dan udara dari pasukan iblis. Di tanah, yang memimpin penyerangan sebagian besar adalah serigala iblis dan beruang iblis. Ini bukan karena keahlian mereka dalam memanjat, tetapi karena kemampuan mereka untuk bertahan dalam cuaca dingin. Karena tanah utara yang sangat dingin ini, sejak awal perang suci pasukan iblis telah mengalami kerugian besar, tetapi melalui penguatan yang konstan, pasukan di Dragon Pass Mountain Resisting hampir seluruhnya telah digantikan oleh mereka yang tahan terhadap dingin. Serigala iblis adalah klan yang kuat di antara iblis. Berdiri dengan cara yang mirip dengan manusia, mereka memiliki kepala serigala, dan keempat anggota tubuhnya memiliki cakar yang tajam di ujungnya. Ketika mereka memanjat dinding, cakar mereka terus mengeluarkan suara renyah saat bersentuhan dengan es. Dibandingkan dengan iblis serigala, beruang iblis lebih sulit memanjat. Mereka memiliki kekuatan yang ekstrim, tetapi ketika memanjat, mereka akan membutuhkan cakar beruang mereka untuk membuat lubang di es, dan memanfaatkannya untuk menjaga keseimbangan mereka yang memperlambat prosesnya. Tapi jangan lupa juga, bahwa di antara 8 dewa iblis besar yang berdiri di luar area Dragon Resisting Mountain Pass, itu terdapat dewa iblis beruang, yaitu Valevor, bersama dengan kekuatan utamanya. Dengan dia untuk mengawasi dan memimpin mereka, beruang iblis tidak berusaha untuk tidak mengikuti perintahnya. Memanfaatkan kekuatan besar mereka, mereka terus melangkah maju. Adapun situasi di langit, itu adalah panggung untuk iblis. Para iblis yang maha hadir terus menyerang Dragon Resisting Mountain Pass tanpa henti dari udara. Iblis dari tingkat ke-6 atau di atasnya memiliki kemampuan penerbangan, tetapi juga dapat menanggung banyak berat. Seringkali, seseorang akan melihat beberapa iblis dibawa oleh iblis-iblis dengan kemampuan terbang. Iblis, beruang iblis, dan serigala iblis. Serangan yang dilakukan oleh para pejuang besar dari 3 ras ini, itu merupakan ancaman besar bagi Dragon Mountain yang menolak. Tapi tetap saja, sebagai kepala dari 6 kuil besar, kuil kesatria memiliki banyak kartu truf untuk situasi ini. Di atas kota, sejumlah besar kesatria lapis baja penuh sudah berbaris, dan berkilauan dengan cahaya keemasan menyilaukan, yang mengambil bentuk penghalang pelindung, mereka memblokir serangan demi serangan dari pihak iblis. Panggilan yang paling seimbang bagi manusia adalah kesatria. Kesatria bisa menggunakan sihir cahaya dan juga ahli dalam pertempuran jarak dekat, lebih pentingnya lagi, mereka bisa menggunakan sihir penyembuhan. Karena itu, bahkan tanpa panggilan lain untuk melengkapi mereka dalam pertempuran, para kesatria cukup mampu mempertahankan diri dan membunuh musuh. Pada saat yang sama, kuil kesatria memiliki kekuatan udara terbesar dari aliansi, yang merupakan resimen kesatria lintas udara yang kuat.
Tergantung pada jenis tunggangan mereka, seorang kesatria setelah mencapai tingkat kelima, entah ia akan menjadi kesatria lintas udara atau kesatria bumi. Dengan kata lain, resimen kesatria lintas udara hanya terdiri dari kesatria dari tingkat kelima atau di atasnya, dan mencapai jumlah total lebih dari 10.000. Kekuatan ini adalah pilar utama pasukan kuil kesatria. Tetapi karena perang suci ini terus berlangsung, jumlah kesatria lintas udara terus berkurang. Sekarang kesatria lintas udara yang mempertahankan kemampuan terbang dan bertarung telah kurang dari 7.000. Dan bahkan, ini hanya karena mereka adalah target prioritas terbesar untuk sihir dukungan atribut cahaya. Selain itu, mereka hanya digunakan setelah senjata pembunuh terbesar atau alat pertahanan menjadi tidak dapat digunakan, dan menjadi kekuatan utama dalam pertempuran. Jika seseorang melihat situasi dari ketinggian, orang dapat melihat dengan jelas bahwa kedua belah pihak jelas menyala dengan warna emas dan hitam yang saling berhadapan. Dalam hal kuantitas, iblis menduduki keuntungan, mereka 2 kali lebih banyak daripada kesatria lintas udara, dan yang paling mengerikannya adalah, bahwa beberapa iblis memiliki iblis neraka di punggung mereka. Hell Demon memiliki sihir yang sangat kuat, dan ahli dalam meluncurkan mantra area yang ditargetkan. Karena itu, pasukan iblis udara tidak terburu-buru untuk mencapai jarak dekat dari kesatria lintas udara. Ketika mereka berhadapan satu sama lain, sisi iblis hanya mengirim beberapa iblis kecil dan iblis besar, karena yang memiliki kemampuan terbang, mereka membela Hell Demon yang menggunakan mantra jarak jauh. Resimen kesatria lintas udara tidak bisa berkembang sebelum waktunya, karena Hell Demon dan wali mereka bukan satu-satunya iblis terbang. Bagi para kesatria, misi yang paling penting adalah untuk menjaga jalan gunung, dan tidak mengambil risiko. Tunggangan-tunggangan dari kesatria lintas udara ini sangat seragam, hanya dibentuk dari kuda surgawi yang bersatu dan berbudaya. Sebagai ras binatang buas tingkat 5 dan subspesies dari jenis unicorn, mereka benar-benar berwarna putih dan tidak memiliki tanduk di atas kepala mereka, dan mengandalkan sepasang sayap salju putih untuk melayang di atas cakrawala. Resimen kesatria lintas udara yang bersatu juga memiliki saling pengertian yang mendalam dengan tunggangan mereka, dan pasukan tempur mereka menjadi yang paling bergantung pada hubungan antara para kesatria dan kuda di cakrawala. Oleh karena itu, dalam pertarungan yang seimbang, iblis-iblis tentu bukan tandingan bagi kesatria lintas udara. Di barisan depan resimen kesatria lintas udara, itu berdiri sekelompok kesatria berwarna emas dan perak. Setidaknya, ada 6 kesatria fondasi esensi emas dan 100 kesatria fondasi mitril yang membentuk kelompok ini, dan memimpin resimen kesatria lintas udara. Kedua belah pihak tampaknya telah mencapai kesepakatan yang samar-samar, karena tidak ada satupun dari kekuatan mereka dari tingkat ke-9 yang muncul di medan perang, hanya tentara dari tingkat ke-8 yang paling banyak pada saat ini. Penghalang cahaya suci yang sangat besar muncul di langit, satu demi satu menolak pengeboman sihir dari Hell Demon. Resimen kesatria lintas udara mempertahankan formasi yang rapi dari awal hingga akhir, dan siap memasuki pertempuran kapan saja. Rintangan cahaya suci mereka dapat digambarkan sebagai pertahanan yang tidak bisa ditembus. Long Tianying berdiri di area tertinggi di atas Dragon Resisting Mountain Pass City. Kota ini dibentuk dengan 3 lapisan, yang paling bawah adalah yang paling luas, di mana pasukan kesatria sedang menjalani pertempuran. Lapisan kedua adalah untuk para penyihir, yang semuanya berspesialisasi dalam elemen es. Di Dragon Resisting Mountain Pass, tidak ada penguatan dari kuil lain yang hadir di luar penyihir ini. Ini adalah karakter hebat dan integritas yang tak perlu dipertanyakan lagi dari kuil kesatria, yang lebih suka membiarkan kelima kuil lainnya saling memberikan bantuan. Di belakang Long Tianying ada lebih dari 30 orang. Di antara mereka, setengahnya dibalut dalam Gold Essence Foundation Armor, dan separuh lainnya menggunakan armor setidaknya mencapai Legendary Tier. Tanpa ragu, mereka adalah inti sebenarnya dari kuil kesatria. Masing-masing dari mereka lengkap dan siap untuk bergabung dalam pertempuran kapan saja. Perhatian, resimen kesatria lintas udara akan turun ke ketinggian 100 meter, dan melepaskan Glorious Halo dan Thorny Halo. Suara keras Long Tianying terdengar. Pandangannya terfokus pada serigala iblis dan iblis beruang yang sedang memanjat ke atas. Tanpa ragu, ketika kelompok pertama beruang iblis memanjat tembok kota, itu akan menjadi waktu iblis akan meluncurkan serangan udara.
Iblis-iblis itu sadar sepenuhnya, bahwa manusia tahu tentang metode pertempuran mereka, namun mereka tidak pernah beradaptasi. Mengkoordinasikan pasukan darat dan udara sebagai satu kesatuan, itu selalu merupakan cara yang terbaik. Tepat pada saat ini, kilatan dari 8 pilar Dewa Iblis menjadi cerah, dan orang bisa melihat dengan samar-samar bahwa di dalam 8 pilar Dewa Iblis ini, perlahan-lahan muncul 8 iblis. Yang muncul di pilar terbesar adalah seorang pria berambut abu-abu, sosoknya tinggi dan pucat, dan mengenakan baju besi abu-abu sambil memandang Long Tianying di kejauhan. Dewa Iblis ini penuh keheningan yang mematikan. Matanya putih mengkilat, dan wajahnya tampak cukup tampan. Sepasang sayap abu-abu besar membentang dari punggungnya, dan mencapai lebih dari 20 meter. Meskipun itu tidak begitu menarik di kejauhan, dengan penambahan cahaya abu-abu di punggungnya, itu menimbulkan semacam perasaan menindas yang tak tertahankan. Mata Long Tianying menyala juga, dan kilatan cahaya keemasan muncul di sana. Saat dia meletakkan tangannya di punggungnya, tubuhnya perlahan-lahan melayang di atas tanah. Sinar biru dan emas tiba-tiba meledak dari punggungnya, dan membawa sinar cahaya emas kebiru-biruan yang membumbung tinggi. Singgasana ketertiban dan hukum ilahi yang elegan, itu perlahan-lahan datang untuk melihat latar belakang kesatria kontrol dan pembatasan, Long Tianying. Seketika, Divine Throne pun muncul, seluruh Dragon Pass Mountain menolak dan resimen kesatria lintas udara mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Untuk kuil kesatria, singgasana ilahi bukan hanya alat ilahi, tetapi pilar moral dari seluruh tubuh kesatria. Selama singgasana ilahi ada, mereka akan mampu menghadapi musuh yang kuat dengan percaya diri. Dewa Iblis Kematian Saminaga mengerutkan alisnya, dan berkata dengan lantang, "Tahta ilahi ini cukup merepotkan," ucap Saminaga. Di dekatnya, seorang pria yang kuat dengan kulit berwarna perunggu dan mata berwarna kuning sedang menatapnya dengan hormat. "Haruskah aku yang pergi?" tanya Valevor. Ini adalah Dewa Iblis peringkat 6, yaitu Valevor. Jika seseorang hanya melihat penampilan luarnya saja, orang ini terlihat seperti pejuang manusia yang kuat. Sosoknya hampir tidak bisa dibandingkan dengan klan besarnya. Saminaga menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Long Tianying ini tidak akan menjadi lawan yang mudah. Dalam pertarungan 1 lawan 1, aku sendiri tidak memiliki kepastian untuk membunuhnya. Tahta ilahinya terlalu merepotkan. Membiarkan kamu pergi, itu tidak akan mencapai hasil yang lebih baik daripada jika aku yang pergi. Dan lebih jauh lagi, ada juga tahta ilahi perlindungan dan belas kasih yang hadir di kuil kesatria. Yang itu akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Menyebutnya sebagai pusat kekuatan besar manusia terhebat, itu tidak akan dibesar-besarkan. Karena Yang Mulia memerintahkan kita untuk melakukan perang yang berkepanjangan, kita seharusnya tidak pergi untuk pertempuran habis-habisan," ucap Saminaga menjelaskan. Saat dia mengatakan itu, niat bertarung berapi-api dalam dirinya menghilang, karena dia terus menghadapi Long Tianying. Tak satu pun dari mereka yang menunjukkan inisiatif untuk meluncurkan serangan. Tepat pada saat ini, beruang iblis akhirnya selesai memanjat tembok kota. Serigala iblis meluncurkan serangan dengan panik, dan bahkan ini bisa dikatakan sebagai serangan bunuh diri. Tujuan mereka sangatlah sederhana, membiarkan semua beruang iblis dengan aman mencapai puncak kota. Dengan kekuatan pertahanan dan kekuatan beruang iblis, selama mereka akan mampu berdiri kokoh di tembok kota, itu pasti akan memberikan pukulan besar ke kuil kesatria. Formasi cahaya suci dari resimen kesatria lintas udara yang turun 100 meter telah memperoleh kekuasaannya, dan lingkaran cahaya keemasan serta emas kebiruan dan lingkaran yang mulia, itu menjadi sangat cemerlang karena pelepasan simultan dari banyak kesatria lintas udara. Selain itu, lingkaran cahaya ini juga berkilauan di kepala para kesatria yang berdiri di atas kota. Han Yu ada di antara mereka. Di tangan kirinya memegang perisai emas yang berat, dan di tangan kanannya ada pedang berwarna merah. Meluncurkan serangan dengan biaya, dia dengan kejam menghantam beruang iblis yang baru saja selesai memanjat dinding. Beruang iblis itu juga tangguh, karena dapat menopang tubuhnya sendiri dengan kedua tangannya, dan memasuki pertempuran jarak dekat dengan Han Yu. Meraung. Dengan suara keras, baik beruang iblis dan Han Yu dipaksa kembali oleh tabrakan yang kejam. Namun, Scarlet Wilderness sudah menyerang. Itu pada saat ini telah memancarkan panas putih dari pedang suci.
Kombinasi dari pedang yang berat di Legendary Tier dan skill Holy Sword tidak akan mudah untuk dilawan, dan bahkan dengan perlawanan fisik dari Demonic Bear. Pada kenyataannya, meskipun ada kesenjangan antara tubuh fisik keduanya, energi spiritual eksternal Han Yu tidak jauh lebih rendah daripada beruang iblis. Setelah diinfus kristal naga, dan dengan tambahan amplifikasi pil pelatihan hutan boa, energi spiritual eksternal Han Yu sama sekali tidak di bawah energi spiritual internalnya. Ini juga alasannya, mengapa semua orang dari pasukan perburuan iblis komandan kelas 64 masih bertahan, bahkan setelah melalui begitu banyak pertempuran berbahaya. Meraung. Dengan raungan marah, beruang iblis hempaskan kembali tepat setelah berhasil memanjat di atas dinding, dan dia benar-benar marah. Palu besi di tangannya diayunkan, dan mengarah tepat ke Scarlet Wilderness. Tepat pada saat itu, sesosok jatuh di tengah-tengah mereka berdua. Itu adalah seorang kesatria, yang dikirim terbang oleh kekuatan musuh yang kuat. Palu di tangan iblis beruang terus melesat tanpa ragu sedikit pun, tapi Han Yu sangat terkejut. Dia lebih cepat bereaksi daripada beruang iblis, tetapi jika serangannya terus berlangsung, Scarlet Witness pasti akan menyerang tubuh rekan satu timnya. Dengan perasaannya yang dalam terhadap sesama prajurit, bagaimana mungkin dia bisa terus maju? Ini semua terjadi terlalu cepat. Scarlet Wilderness sudah setengah jalan di sana. Jika dia mencoba menarik kembali kekuatannya, dia akan menjadi orang yang mendapat serangan balasan, dan rekan prajurit itu tidak akan luput untuk dihancurkan sampai mati oleh beruang iblis. Tetapi jika serangan itu terus berlangsung, sesama kesatria akan mati di tangannya. Sejak pergi berperang, ini adalah pertama kalinya Han Yu menghadapi pilihan yang sulit. Ini terjadi terlalu cepat, dan tidak memberinya cukup waktu untuk memutuskan. Cahaya keemasan yang gemerlap bersinar, dan tiba-tiba kesatria yang jatuh pun muncul, dan dia menghilang dalam sekejap cahaya. Segudang cahaya emas meledak dalam sekejap itu. Segala sesuatu dalam kisaran 100 meter diselimuti oleh cahaya keemasan. Dalam cakupannya, semua serigala iblis dan beruang iblis menyemburkan darah segar, dan kemudian runtuh seperti gandum. Mata Han Yu menjadi lembab, dan kemudian berteriak dengan keras, "Kapten!" Teriak Han Yu. Dia telah kembali. Apakah sudah waktunya skuad ke-64 untuk bersatu kembali? Pikir Han Yu. "Kapten!" Teriak Han Yu. Teriakan Han Yu sangat emosional. Setelah 1,5 tahun, dia akhirnya bisa bertarung bersama dengan kaptennya seperti sebelumnya. Dia sekarang dipenuhi dengan kenangan pertempuran sebelumnya bersama Long Hao Shen. Sejak kembali dari pengasingan, dia telah berperang dalam perang suci ini, dan memanfaatkan teknik pertempuran dan kekuatannya untuk membangun dirinya dengan cepat. Meskipun dia belum menjadi Mithril Foundation Knight, dia tetaplah seorang perwira menengah di Dragon Resisting Mountain Pass, yang bertanggung jawab untuk mempertahankan daerah yang sangat luas. Di mata para kesatria lainnya, kesatria Han Yu sangatlah luar biasa. Tampaknya dia berdiri teguh setelah setiap pertempuran yang dia lawan. Namun, hanya Han Yu yang tahu betapa kesepian yang dia rasakan ini, itu terlalu lama. Karena dia telah menjadi pemburu iblis, Han Yu seperti kesatria kedua di tim. Dia tidak perlu berdiri di depan, dan hanya menjabat sebagai dukungan penting bagi Long Hao Shen. Dengan Long Hao Shen di sana, dia penuh percaya diri, dan berjuang di bawah kepemimpinannya untuk menyerang musuh bersama-sama. Dia tidak perlu memikirkan banyak hal, karena cukup mengikuti perintah Long Hao Shen sudahlah cukup. Tetapi setelah bergabung dengan perang suci ini, berkat kultivasinya dan penampilannya yang luar biasa, ia secara bertahap berubah menjadi seorang pemimpin. Dia mulai mengerti, bahwa banyak hal perlu dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin, dan bahwa menjadi seorang pemimpin datang dengan banyak tekanan. Setelah terbiasa mengikuti perintah Long Hao Shen, ia tidak terlalu menyukai perasaan ini. Seringkali, dia benar-benar tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya, dan harus beradaptasi dengan rekan satu timnya yang lain. Dalam masa-masa perjuangan yang putus asa, ia akan merasakan perasaan tidak berdaya yang kuat, kemudian dia berpikir, bagaimana jika aku memiliki kapten yang harus berjuang di sisiku? Pikir Han Yu. Pada saat pengasingan Long Hao Shen selesai, tidak ada yang lebih bersemangat dari Han Yu. Itu adalah perasaan tulus dari kegembiraan tanpa beban. Mengenang kembali petualangan yang mereka alami di Gua Desolate Desis, surga ilusi, dan rawa kelam, pikirnya, kapten akhirnya kembali. Dia akhirnya akan bertarung di sisiku lagi. Pikir Han Yu.
Han Yu telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Meskipun Long Hao Shen sepenuhnya tersembunyi di balik armor yayasan esensi emas berwarna emas gelap, pedang riak cahaya di tangannya tidak bisa dipalsukan. Kapten kembali. Memang benar, Long Hao Shen kembali. Setelah menyaksikan pertempuran dimulai dari jauh, dia datang secepat mungkin. Selain itu, di pundaknya ada tekanan besar dari misi 10 juta poin kontribusi, dan pertempuran seperti itu adalah cara terbaik untuk mengumpulkan mereka. Itu sebabnya dia terburu-buru. Awalnya, Long Hao Shen siap untuk bergabung dengan pertempuran udara di punggung Star King, karena Iblis Beruang dan Hell Demon sudah meluncurkan serangan kekuatan penuh terhadap resimen kesatria lintas udara. Namun, dia datang untuk melihat Scarlet Wilderness yang bersinar terang dalam perjalanannya ke Dragon Resisting Mountain Pass. Di saat Han Yu tidak mengalami kesulitan mengenalinya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali saudara laki-lakinya yang baik? Karena itu, Long Hao Shen mundur dari pertempuran udara, lalu mengingat Star King dan mendarat di tanah dalam sekejap, tidak hanya menyelesaikan perjuangan besar Han Yu, tetapi juga meluncurkan beberapa serangan yang kuat, dan sangat meringankan tekanan pada para kesatria. Segudang kilatan emas itu berasal dari kemampuan ofensif yang kuat yang digunakan oleh Retribution Knights, yang disebut Meteor Shower Strike, yang merupakan kemampuan Retribution Knight dari tingkat ke-7. Meskipun kekuatan serangan target tunggal dari kemampuan ini tidak terlalu signifikan, tetapi area efeknya sangat besar. Setelah melalui cobaan terus-menerus, Long Hao Shen mengerti dengan sangat jelas cacatnya sendiri. Sebagian besar, ia tidak memiliki kemampuan ofensif skala besar yang kuat, yang dikenal sebagai kekurangan universal para kesatria. Serangan dan peningkatan skala besar telah membentuk mayoritas teknik yang Long Hao Shen pilih untuk dilatih. Perang suci telah dimulai, dan di masa depan, dia tidak mungkin terus melawan hanya sekelompok kecil musuh. Pasti akan ada musuh yang jauh lebih kuat, dengan lebih banyak pertempuran bersama sesama prajurit lainnya. Jadi kedua jenis kemampuan ini adalah yang harus dimiliki. Berkenaan dengan kemampuan target tunggal, Long Hao Shen memiliki kepercayaan diri yang cukup. Kekuatan target tunggal pada umumnya, itu diukur dengan serangan terkuat yang dapat digunakan oleh kekuatan besar sebagai basisnya. Karena niat pedang yang dimiliki Long Hao Shen telah melebihi sebagian besar kemampuan serangan target tunggal dalam hal kekuatan, karena itu ia lebih memilih untuk fokus pada penguatan pemahamannya tentang niat pedang. Dengan mengandalkan pedang ilahi Arya dari Dewi Cahaya, selama pemahamannya terhadap niat pedang terus meningkat, kekuatan serangan satu targetnya akan terus tumbuh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan target tunggal lainnya. Dengan Rippling Light di tangannya untuk menambahkan Ripples of Light untuk meluncurkan Meteor Shower Strike, sinergi dari 3 tambahan kuat untuk serangan ini memungkinkan Long Hao Shen untuk membersihkan sejumlah besar musuh secara instan. Seekor beruang iblis memiliki pertahanan yang hebat. Dengan serangan yang diperkuat Rippling Light ganda, budidaya tingkat ke-8 Long Hao Shen dan penambahan kekuatan menusuk besar riak cahaya, pertahanan mereka sudah tidak cukup kuat. Han Yu, ucap Long Hao Shen. Long Hao Shen membuka tangan kirinya yang meraih kesatria yang nyaris tidak lolos dari malapetaka. Menyebarkan kedua lengannya, dia langsung memberi Han Yu pelukan. Kesatria di sekitarnya bersorak dengan keras sekali. Mereka tidak mengenal Long Hao Shen, tetapi mengenali Gold Essence Foundation Armor padanya. Memiliki Gold Essence Foundation Knight bergabung dalam pertempuran, itu tidak hanya sangat membantu dalam hal kekuatan pertempuran, tetapi juga memberi mereka dorongan besar dalam kepercayaan diri dan semangat. Kapten, aku akhirnya bisa bertarung bersamamu lagi, ucap Han Yu. Tubuh bersemangat Han Yu menggigil, dan mereka berdua saling menamparkan baju besi satu sama lain, dan mengeluarkan suara berdenting yang kuat. Long Hao Shen melepaskan pelukannya, kemudian senyum muncul di wajahnya. Kita harus pergi dan menyerang musuh sekarang. Kami akan berbicara lagi setelah pertempuran selesai, ucap Long Hao Shen. Setelah mengatakan itu, Long Hao Shen melangkah maju dengan langkah besar, dan maju ke arah tembok kota. Han Yu mengikuti dari belakang, dan melihat sosoknya yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Air mata jatuh tak terkendali di wajahnya. Sungguh sosok yang akrab. Aku ingin mengikutinya seumur hidup, pikir Han Yu. Dapat dilihat, bahwa pihak iblis menemukan perubahan di sini. Saat beruang iblis terus memanjat, Long Hao Shen berdiri tepat di atas tembok kota. Gold Essence Foundation Armor-nya mengeluarkan sinar oranye cemerlang yang cukup untuk memesona mata seseorang.
tidak berubah menjadi fokus di medan perang, itu akan sulit dalam situasi ini. Dari langit, Long Tianying telah memperhatikan Long Haoshen yang telah kembali setelah sekian lama. Pada saat dia menyadari Long Haoshen kembali dengan Star King, senyum tipis muncul di wajahnya, dia berpikir pada dirinya sendiri, sebuah Starlight Unicorn King ya. Pasti tidak ada tunggangan yang lebih baik untuknya. Anak ini benar-benar tahu cara memilih, pikir Tianying. Dengan cepat, pertempuran Long Haoshen dimulai. Sosok hitam dari dua musuh dengan cepat bergegas kepadanya, dan itu adalah dua Raja Iblis dari tingkat ke-8. Iblis sangat menyadari betapa kuatnya Foundation Armor Knight ini, terutama yang dibalut pure Gold Essence Foundation Armor. Kekuatan besar yang ada di kota itu tidak lain adalah bahaya besar bagi iblis biasa. Dan Meteor Shower Strike terakhir Long Haoshen, itu telah menyingkirkan lebih dari 100 Wolfkin Demon dan Demonic Bear, iblis Wolfkin dan beruang iblis lainnya mulai dengan sengaja menghindari arahannya. Iblis tentu saja berani dalam perkelahian, tetapi tidak ada dari mereka yang mau mengirim dirinya sendiri ke kematian tanpa imbalan. Melihat ke kejauhan, jejak kedinginan bisa dilihat di mata Long Haoshen saat dia menggumamkan kata-kata ini. Itu adalah 16.000 poin kontribusiku yang lain, gumam Long Haoshen. Tetap tak bergerak, kabut emas lembut mulai muncul di sekelilingnya. Tanpa perlu Long Haoshen menyebutkan apapun, Han Yu bergabung dengannya dengan koordinasi yang ekstrim. Sepasang sayap spiritual emas yang dia sebarkan, itu terlihat berbeda dari sebelumnya juga, mereka tampak sepertiga lebih besar dari sebelumnya, yang merupakan pertanda kekuatan mereka telah meningkat. Sementara itu, spheroid berdiameter 1 meter diam-diam muncul di belakang Han Yu. Itu memiliki sosok yang montok dan tampak agak konyol di luarnya, tetapi saat melihatnya, kedua Raja Fin merasa kedinginan. Itu adalah Komandan Mata Iblis. Komandan Mata Iblis peringkat 8. Dibandingkan dengan kekuatan besar manusia pada tingkat ke-7, yang lebih pentingnya lagi adalah, bahwa binatang ajaib yang jarang terlihat ini, sebenarnya berspesialisasi dalam meluncurkan serangan mental. Dengan binatang ajaib untuk membantu Gold Essence Foundation Armor, bisakah mereka bertarung dengan mudah? Tetapi karena mereka mulai melakukan perjalanan, mereka secara alami tidak dapat kembali tanpa menyelesaikan apapun. Tujuan yang mereka berikan kepada diri mereka sendiri tidak berlebihan, hanya untuk mendapatkan perhatian Knight Gold Essence Foundation ini. Di udara, area merah gelap yang mencolok pun muncul, di mana seseorang dapat dengan jelas membedakan dua komandan Fin. Punggung mereka berkilau dengan cahaya merah gelap. Mengangkat pedang berat di tangan mereka, mereka memulai gerakan meretas pada jarak lebih dari 100 meter dari Long Haoshen. Kilatan cahaya merah gelap terkonsentrasi langsung dan melesat ke udara. Kedua daging itu benar-benar cocok, dan tidak bertambah volumenya. Sebaliknya, itu langsung menurun volumenya, dan mengarah langsung ke Long Haoshen. Wow, serangan gabungan ya, ucap Long Haoshen. Mata Long Haoshen sedikit goyah. Dia tidak tahu, bahwa Komandan Fin ini bersaudara, dan karenanya memiliki kompatibilitas yang sangat baik. Mereka adalah ahli dalam serangan gabungan, yang membuat mereka sangat terkenal di antara iblis. Kekuatan serangan bersama kedua bersaudara itu berada di urutan kedua setelah kekuatan serangan Fin King. Menghadapi bilah merah gelap itu, Long Haoshen tampaknya tidak terganggu sedikitpun. Jelas bahwa serangan ini tidak ditujukan untuk membunuhnya, tetapi mengganggu akumulasi kekuatannya. Iblis dan manusia telah saling berhadapan selama bertahun-tahun, sehingga mereka memahami dengan baik jenis teknik yang digunakan oleh para kesatria. Han Yu tidak bergerak, tubuhnya mengeluarkan sejenis kabut emas yang serupa, yang berasal dari power storing yang sama. Memiliki kepercayaan mutlak pada kaptennya, dia percaya bahwa serangan semacam ini sama sekali tidak akan menyakitinya. Mata iblis mengungkapkan 6 tentakel, dan mereka menjadi lebih lama saat bergerak di sekelilingnya. Baik itu iblis serigala atau beruang iblis yang menemukan tentakelnya, mereka hanya akan menggigil keras sebagai tanggapan sebelum jatuh dan mati. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.